Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Statement yang dibangun teman-teman yang tak pernah tahu kehidupan dalam pesantren ini seringkali membingungkan dan membagongkan, dan itu sangat memukul bagi kami kaum santri. Statement mereka, bubarkan pondok pesantren, karena pada zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Ada juga yang mengatakan kiainya naik Mercy, ibunya naik Innova, dan santri-santrinya jadi budak. Apakah engkau sudah lupa bahwasanya ketika orang berbicara tanpa tahu dalaman pesantren, tanpa tahu dia kehidupan di pesantren, yang pasti tidak tahu syariat, narasi, ataupun akidah yang dibangun kiai-kiai kami, tentunya kamu mesti tidak tahu hal itu, tidak akan pernah tahu. Dan orang-orang yang bernarasi semacam itu, saya pastikan tidak pernah hidup dalam kaum pesantren, di kalangan pesantren, ataupun pernah tapi dia kecewa karena ilmunya tidak bermanfaat bagi pandangan kami. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika sampun dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, wakirru man ta'allamuna minhu, maka agungkanlah orang-orang yang memberi ilmu terhadap kalian. Kita disuruh untuk bertakdim kepada beliau-beliau, dan ini perintah langsung dari Rasulullah, bukan hanya modal congor bacot yang hanya tahu kehidupan sekarang yang sudah tidak stabil lagi. Bukan hanya itu, Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau memberi statement dan mengingatkan kepada kita semua, bagi kaum santri, beliau mengatakan, ana abduman alamani walau khurfan. Saya adalah budak bagi orang yang telah memberitahu, yang mempelajari saya walaupun satu huruf. Ini statement dari Sayyidina Ali. Bagaimana Sayyidina Ali, Rasulullah niku sampun dawuh, ana Madinatul ilmi wa ali babuha. Saya adalah gudangnya ilmu dan kuncinya ada pada Sayyidina Ali. Betapa luar biasanya Sayyidina Ali. Beliau memberi statement bahwasanya orang yang mempelajarinya satu huruf saja, Sayyidina Ali mengaku rela jadi budaknya. Sedangkan kita apa? Santri yang hanya bermodalkan takdim, menghormat pada guru, tapi engkau tuduh kita diperbudak, tapi engkau tuduh kita dimainkan di situ. Engkau tuduh pelajaran yang ada di pesantren sudah tidak relevan. Lah, itu sangatlah tolong. Sangatlah bagi kami engkau telah menghina kiai-kiai kami. Kalau tidak bisa membantu apa yang terjadi yang ada di Al-Khazini, di pondok pesantren Sidoarjo, maka diamlah. Apakah kamu lupa dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau seringkali dawuh, orang-orang yang mencari ilmu, man kharaja, orang yang mencari ilmu, li talabil ilmi, orang yang mencari ilmu keluar untuk mencari ilmu, kemudian fi sabilillah, di dalam jalannya Allah,
maka orang tersebut niku napa fisabilillah hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Apa yo lali kowe statement koyo ngono-ngono kuwi dawuh Rasulullah, apa yo genah. Bahkan ulama sering mengatakan, dawuhnya ulama niku at-thariqu ilallahi tabda'u ta'dziman man dalla alaihi. Artinya apa? Ulama niku sampun merumuskan jalan untuk menuju Allah ini dimulai kita mengagungkan para ustadz, para guru-guru yang menunjukkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah. Sing nunjukno itu sapa kalau enggak para kiai? Yang menunjukkan itu siapa kalau enggak para ustadz? Terus kita tunduk dan patuh perintahnya, kok anggap itu budak, perbudakan. Aduh, hai ata, jauh banget ya statement yang narasi yang kau bangun. Kau begitu bodohnya, kau begitu tololnya tentang kehidupan pesantren dan memberi narasi yang narasi itu tak nyambung bagi kami. Ya, enggak ngefek. Kau mau apakan? Ya, mau katakan kami ini adalah budaknya. Kalau memang budaknya bagaimana? Apa kau enggak terima? Santri biasa-biasa saja, diam-diam saja, santai-santai saja, fan-fan saja, senang-senang saja. Bagi seorang santri, ketika diperintah seorang majikan, diperintahkan seorang kiai, diperintah tok itu senang dan selalu berharap semoga saya ini adalah salah satu orang yang sering diperintah. Senenge gak umum santri niku nek dikon karo kiai ini. Ya aja kok mbok anggap budak piye to? Pikiranmu itu di mana? Apakah kamu tidak pernah tahu statement yang dibangun para ulama kita, man abdoma man dallahu Allah faqad abdomallah. Barang siapa barang siapa yang mengagungkan orang yang menunjukkan dia dekat kepada Allah, tahu Allah itu siapa, maka dia benar-benar telah membesarkan nama Allah, maka dia benar-benar telah mengagungkan Allah. Ya, ini istilahnya dari Al-Fakir ya, sedikit, tapi sing mesti masih ada banyak. Salah satunya ya, man istahafa bi ustadihi ya, faqat man istahafa bi ustadihi ittalahullahu bi salasatin baliyah, bi salasatin asya'a. Barang siapa yang meremehkan gurunya, maka dia dicoba oleh Allah 3 hal. Hal yang pertama, manasiyah hafidhu, apa-apa yang telah dia hafal, yang telah dia pelajari, maka akan lupa. Hal yang kedua, wakalla lisanuhu, dan dia gelepotan mulutnya untuk menyampaikan kebaikan. Hal parah yang ketiga adalah waftikoro fi akhirihi, dan dia fakir, miskin, tak berdaya di dalam kehidupannya. Nah, ini statement yang telah dibangun oleh ulama-ulama kita. Jangankan kau katakan santri diperbudak, santri hanya diperalat saja. Kami tidak ngefek. Kami tetap akan patuh kepada kiai-kiai kita. Kami tetap akan mengagungkan pada kiai-kiai kita. Walaupun statementmu itu telah menyakiti santri seluruh Indonesia, camkan itu. Ya. Berani mengusik kiai kita, ya. Kita garda depan
kita garda depan untuk membela kiai-kiai yang telah mendidik akhlak kita, kiai-kiai itu yang telah memberikan kita ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kiai-kiai kita yang sabar telaten mendidik kita, dan kiai-kiai yang telah mendoakan kita sepanjang masa. Sampai segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak sanggup untuk berbicara panjang-panjang. Terasa kalau Anda mengusik kiai-kiai kita, ya, guru-guru kita, ini kalau saya menyampaikan statementnya, saya tidak kuat. Air mata ini mungkin kalau saya teruskan akan menetes. Sudah dulu. Minta maaf. Assalamualaikum